Novel audio fiksi sastra dan bela diri Pagoda Emas Pancer yang ke-249. Cerita berlanjut. Li Chaner. Pembicara punya niat, pendengar juga punya niat. Ketika Xiao Nunu mendengar apa yang dikatakan Jiu Yueyuan, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Siapa Li Chaner? Tempat tinggal jangkrik es. Ditambah dengan Bing Senzi di depannya, Xiao Nunu tiba-tiba memiliki banyak keraguan dalam benaknya. Sebelumnya, saat berada di medan perang di alam iblis, Xiao Nunu pernah pergi ke Bing Chanju. Saat itu, tujuannya adalah untuk menghindari kejaran klan iblis hijau. Dia dan Jiu Yueyuan tidak sengaja masuk dan tinggal di sana untuk sementara. Saat itu, Xiao Nunu juga membaca pengalaman penyulingan senjata dan beberapa buku yang ditinggalkan oleh Bing Senzi, dan juga menggunakan tungku penyulingan senjata Bing Senzi untuk menempa dua pedang Taisang Feng Hua. Saat itu, Xiao Nunu mengetahui tentang masa lalu Bing Chanju dari Jiu Yueyuan. Bing Senzi, sebagai pemurni senjata paling hebat dari klan Iblis Es, memegang posisi kekuasaan tinggi di klan dan sangat dihormati oleh Kaisar Iblis Es. Namun, iblis yang cakap seperti itu berselingkuh dengan seorang wanita manusia. Wanita itu adalah Li Chaner. Keduanya tinggal di Bing Chanju selama beberapa waktu. Tanpa diduga, Li Chaner membocorkan informasi intelijen klan Iblis Es kepada orang luar, yang menyebabkan kekalahan telak klan Iblis Es dalam pertempuran dengan umat manusia. Dalam pertempuran itu, suami dan anak-anak Ratu Iblis Es semuanya meninggal. Hal ini juga menyebabkan Kaisar Iblis Es sangat membenci manusia. Sebelumnya, ketika mereka berada di medan perang alam iblis, Xiao Nunu ingin menemani Nan Lian menuju jurang iblis bulu ular, namun karena jalan kembali melewati laut fantasi es misterius, dan daerah ini diperintah oleh Kaisar Iblis Es, karena identitas manusia Xiao Nunu, ia terpaksa menyerah. Namun, setelah Li Chaner mengkhianati Bing Senzi, dia memilih untuk hidup dan mati bersamanya. Dalam pertempuran berikutnya antara manusia dan iblis, Bing Senzi berada dalam bahaya, dan Li Chaner mengorbankan dirinya untuk memberikan pukulan fatal kepada lawan. Sejak saat itu, Bing Senzi membawa Li Chaner pergi dari dunia iblis. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu keberadaan keduanya, dan tidak ada yang tahu apakah Li Chaner masih hidup atau sudah meninggal. Di atas adalah cerita yang dipelajari Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak pernah menyangka akan ada sekuelnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jiu Yueyuan. Pihak lain secara khusus meminta Li Chaner. Mungkinkah Thunder Jade Arrow yang dia cari ada di tangan Li Chaner? Kalau begitu, apa hubungan antara Li Chaner dan Sekte Suanyin? Di paviliun di tengah gunung, Bing Senzi lembut dan anggun, dengan rambut biru muda panjang yang disisir rapi. Jika bukan karena aura dari badannya yang mengkhianatinya, akan sulit untuk percaya bahwa dia adalah seorang iblis. Apa yang ingin kamu lakukan padanya? Tanya Bing Senzi. Panah giok petir. Jiu Yueyuan menjawab tanpa ragu. Begitu kata-kata ini diucapkan, apa yang dipikirkan Xiao Nunu pun terkonfirmasi. Tatapan Bing Senzi segera beralih ke busur Dewa Bulan Petir yang dibawa di punggung Jiu Yueyuan. Dia mengerti dan mengangguk, kamu adalah pemimpin berikutnya dari Sekte Suanyin. Jiu Yueyuan tidak menjawab pertanyaan ini. Dia melanjutkan, di mana Li Chaner? Bagaimana jika aku mengatakan dia sudah mati? Hidup atau matinya tidak ada hubungannya denganku. Tujuan kedatanganku ke sini hanya untuk mengambil kembali panah abadi giok petir dari Sekte Suanyinku, dan alasan aku mencarinya hanya karena anak panah itu bersamanya. Bing Senzi berdiri dan berkata dengan nada tenang, panah abadi giok petir tidak dapat diberikan kepadamu untuk saat ini. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tatapan mata Jiu Yueyuan tegas. Itu juga tidak akan berhasil. Bagaimana jika aku memaksa? Sepertinya kau tidak akan menyerah sampai kau mencapai tujuanmu hari ini. Ya, Jiu Yueyuan bertemu pandang dengan Bing Senzi, matanya jernih dan tenang, dingin dan tak kenal takut. Suasana saat ini mau tidak mau menjadi serius. Melihat ini, Xiao Nunu siap bertarung kapan saja. Swiss. Kilatan cahaya berwarna tinta muncul, dan Taisang Feng Hua melintas di tangan Xiao Nunu. Hah! Bing Senzi sedikit mengernyit, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya, itu sebenarnya adalah Feng Hua tertinggi dari leluhur pedang. Xiao Nunu juga terkejut. Pihak lain sebenarnya mengenali pedang ini. Dan dia juga tahu leluhur pedang. Pada saat ini,
Tiba-tiba, suara lembut seorang wanita terdengar. Siapa yang datang? Mendengar ini, Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan segera melihat ke arah loteng. Saya melihat seorang wanita ramping dan lemah keluar dari gerbang. Dia duduk di kursi roda kayu. Kulitnya cerah. Meskipun dia sangat kurus, dia memiliki fitur wajah yang halus dan sangat elegan. Ketika dia melihat Jiu Yueyuan dan Xiao Nunu, awalnya dia kebingungan, namun kemudian perhatiannya tertarik oleh busur panah ilahi bulan petir di belakang Jiu Yueyuan. Busur ilahi bulan petir. Wanita itu mengenalinya sekilas, kamu adalah adik perempuan dari Sekte Suanyin. Tak perlu dikatakan lagi bahwa wanita itu pasti Li Chaner. Namun Xiao Nunu ketahuan dipanggil adik junior. Mungkinkah Li Chaner berasal dari Sekte Suanyin? Kemungkinan ini sangat tinggi. Itu masuk akal. Bing Senzi berjalan keluar dari paviliun dan segera datang ke sisi Li Chaner. Kenapa kamu keluar? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Li Chaner tersenyum tipis, dan senyumnya memberi orang perasaan hangat. Bing Senzi menghela napas panjang, lalu berkata, kedua orang ini datang ke sini untuk mendapatkan panah Tingyu. Li Chaner tidak terkejut. Saat dia melihat busur panah ilahi bulan petir, dia hampir mengerti. Dia berkata kepada Bing Senzi, tamu dipersilakan. Jangan tinggalkan mereka di luar. Undang mereka masuk dan duduk. Bing Senzi mengangguk. Dia berkata kepada Jiu Yueyuan dan Xiao Nunu, masuklah dan mengobrol. Jika kalian tidak sibuk. Jiu Yueyuan ragu sejenak, lalu terus berjalan ke atas. Xiao Nunu juga menyingkirkan Tai Sang Feng Hua dan mendatangi Bing Senzi dan Li Chaner. Bing Senzi mendorong kursi roda Li Chaner dan berjalan di depan. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan berjalan di belakang. Mereka berempat memasuki loteng satu demi satu. Melewati lantai pertama loteng, ada halaman terbuka dengan bunga dan tanaman, dan pemandangannya sangat indah. Di sisi utara halaman terdapat sebuah rumah besar. Di sebelah timur adalah platform penyulingan senjata. Sedangkan di sisi barat, terdapat satu menara observasi lagi. Tidak sulit untuk melihat bahwa desain halaman ini sangat cermat. Hanya ada dua orang yang tinggal di sini. Jangan malu-malu. Anggap saja ini seperti rumahmu sendiri. Kata Li Chaner sambil tersenyum. Senyumannya sangat ramah dan memberikan kesan baik kepada orang lain. Jiu Yueyuan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Nunu juga tetap diam, lagi pula, dia datang ke sini hanya untuk menemani orang-orang. Li Chaner sama sekali tidak mempermasalahkan sikap Jiu Yueyuan. Dia menatapnya dengan senyum di matanya. Siapa tuanmu? Tuan Xuanwang. Jiu Yueyuan menjawab kali ini. Mata Li Chaner berbinar, Tuan Xuanwang telah menjadi pemimpin sekte. Berdasarkan peringkat senioritas sekte, kita berasal dari generasi yang sama, jadi aku benar memanggilmu, adik perempuan, tadi. Adik perempuan, siapa namamu? Apakah orang di sebelahmu juga dari sekte Suanyin kita? Sepertinya dia sudah lama tidak berhubungan dengan orang luar. Ditambah lagi, mereka berasal dari sekolah yang sama, jadi Li Chaner agak banyak bicara. Jiu Yueyuan tidak menunjukkan banyak ekspresi, dia menjawab dengan tenang, ini Tuan Muda Xiao Nunu dari Istana Suci Suanyuan, namaku Jiu Yueyuan. Jiu Yueyuan, nama yang indah. Sangat cocok untukmu, adik junior. Kata Li Chaner sambil tersenyum tipis. Dia kemudian bertanya pada Xiao Nunu, apakah kepala istana dari Istana Suci Suanyuan masih senior Yu Xiao? Pertanyaan ini langsung membuat Xiao Nunu bingung. Saya benar-benar tidak tahu siapa kepala istana dari Istana Suci Suanyuan. Xiao Nunu tidak tinggal lama di Istana Suci Suanyuan. Pertama kali dia pergi ke medan perang di alam iblis dengan tergesa-gesa, dan kedua kalinya dia datang ke medan perang Jiushu. Adapun Istana Suci Suanyuan, bagi Xiao Nunu, itu seperti penginapan untuk ditinggali. Mengenai siapa bos itu, dia tidak tahu. Baiklah, kupikir begitu. Nada bicara Xiao Nunu yang tidak yakin langsung menarik perhatian ketiga orang itu. Sebaiknya, bahkan Jiu Yueyuan memandang Xiao Nunu dengan aneh. Apakah kamu yakin kamu adalah murid Istana Suci Suanyuan? Anda bahkan tidak yakin siapa kepala istana. Mungkinkah orang ini palsu? Namun, Xiao Nunu telah berpartisipasi dalam pertempuran hebat dengan Green Demons di medan perang di Menrilem. Jika itu palsu, itu pasti sudah diungkap oleh Tai Yusein dan yang lainnya sejak lama. Saya baru saja memasuki Istana Suci Suanyuan belum lama ini.
Personel berpangkat tertinggi yang pernah saya hubungi sejauh ini adalah dua tetua urusan internal. Sejauh ini, saya belum melihat wajah asli kepala istana, kata Xiao Nunu. Li Chaner mengangguk pelan, jadi begitu. Jawaban Xiao Nunu nyaris tak dapat diterima. Setelah beberapa saat, mereka berempat tiba di lobi. Bing Senzi mendorong kursi roda Li Chaner ke posisi tetap. Kalian berdua duduk saja dengan santai, kata Li Chaner. Lalu dia berkata kepada Bing Senzi, Tuan Sen, pergilah buatkan 2 cangkir teh hangat untuk adik perempuan Yuan dan Tuan Muda Xiao. Baiklah. Tatapan mata Bing Senzi lembut dan nada bicaranya selembut angin sepoi-sepoi. Tidak perlu repot-repot. Jiu Yue Yuan menghentikan pihak lain dan kembali ke pokok permasalahan. Aku di sini hanya untuk mendapatkan kembali panah giok petir. Setelah mendapatkannya, kita akan pergi. Bing Senzi berhenti. Li Chaner mengangguk pelan, dan menatap Jiu Yue Yuan dengan tenang. Aku tahu bahwa seseorang dari Sekte Xuan Yin akan datang cepat atau lambat. Jiu Yue Yuan menjawab, kami juga tahu bahwa kau masih hidup. Selama ini, Sekte Xuan Yin telah menunggumu untuk kembali, tetapi kau tidak pernah kembali, jadi aku datang untuk mencarimu. Jelas, Sekte Xuan Yin telah menyimpulkan lokasi panah giok petir. Tetapi saya tidak pernah datang untuk mencarinya. Karena di dalam hati Sekte Xuan Yin, mereka masih berharap Li Chaner dapat kembali ke sekte tersebut suatu hari nanti. Jiu Yue Yuan melanjutkan, sekarang kau punya 2 pilihan. Pertama, kembalilah ke Sekte Xuan Yin bersamaku dan akui kesalahanmu kepada sekte. Apa yang terjadi di masa lalu akan dimaafkan. Kedua, kembalikan panah Tingyu kepadaku. Mulai sekarang, kau tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan Sekte Xuan Yin. Mempertimbangkan hubungan antara kau dan sekte di masa lalu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Mendengar ini, Xiao Nunu segera menatap Li Chaner. Namun, Li Chaner tersenyum tipis, dia mengangkat matanya yang indah dan menatap Bing Senzi di sampingnya, lalu menjawab, namun, kurasa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jiu Yue Yuan tampak tenang, matanya yang indah tampak tenang, kamu berasal dari ras manusia di Daozu, tetapi kamu tinggal bersama orang-orang dari ras iblis. Apakah kamu tidak melakukan kesalahan apapun? Li Chaner menjawab, aku dari Daozu, dan sepertinya tidak ada konflik apapun antara aku dan orang-orang dari ras iblis. Satu-satunya konflik adalah kubu kita masing-masing. Sekarang kita telah meninggalkan kubu kita masing-masing. Apa yang salah dengan itu? Jiu Yue Yuan menjawab tanpa ekspresi, mereka semua mengatakan kamu salah. Apakah mereka benar? Li Chaner bertanya balik. Jiu Yue Yuan sedikit mengernyit dan tidak menjawab. Li Chaner berkata dengan lembut, kita semua dilahirkan sebagai manusia untuk pertama kalinya. Mengapa kamu mengatakan bahwa pilihanku salah? Kalimat ini membuat Jiu Yue Yuan terdiam. Bahkan pikiran Xiao Nunu sedikit terganggu. Ini pertama kalinya aku dilahirkan sebagai manusia. Mengapa kau bilang pilihanku salah? Li Chaner berbicara dengan nada lembut, tetapi sanggahannya kuat. Aku hanya tidak ingin menyesalinya. Tatapan matanya tegas dan suaranya juga tegas. Bing Senzi meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Li Chaner, dan Li Chaner juga dengan lembut menekan tangannya di punggung tangan lainnya. Keduanya tersenyum satu sama lain, mata mereka seolah hanya menatap satu sama lain. Setelah hening sejenak, Jiu Yue Yuan berkata, karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Kembalikan saja panah giok petir ke Sekte Xuan Yin, dan aku akan segera pergi. Bing Senzi berkata, aku tidak bisa memberimu panah giok petir untuk saat ini. Kenapa? Ketika Daozu dan klan iblis bertarung, Chaner menangkis serangan fatal untukku. Meskipun dia berhasil menyelamatkan hidupnya, badan dan jiwanya terluka parah. Panah giok petir terhubung dengan pikirannya, dan di saat-saat kritis, energi spiritual yang dilepaskan oleh panah giok petir melindungi jiwanya. Begitu dia kehilangan perlindungan panah giok petir, Chaner pasti akan mati. Bing Senzi berkata dengan nada tegas. Mata indah Jiu Yue Yuan sedikit menyipit. Sebagai pemimpin berikutnya dari Sekte Xuan Yin, dia tentu tahu sesuatu tentang busur Dewa Bulan Petir dan anak panah abadi giok petir. Selain kekuatan membunuhnya yang sangat kuat, panah giok guntur juga memiliki kekuatan perlindungan yang unik. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Bing Senzi kemungkinan besar bukan kebohongan.
Namun tidak banyak perubahan emosi di wajah Jiu Yueyuan, dia bertanya pada Bing Senzi sebagai balasannya. Sebagai pemurni senjata nomor 1 dari klan Iblis Es, tidak bisakah kau menemukan penggantinya? Aku sudah mencoba beberapa kali. Bing Senzi menjawab tanpa ragu, selama bertahun-tahun, aku juga telah memurnikan beberapa senjata sihir yang mengesankan, tetapi efek dari senjata sihir ini sangat minim dan tidak dapat menggantikan panah abadi giok petir. Saat dia mengatakan itu, Bing Senzi tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Selain posisi panah giok petir, Chaner juga membutuhkan ramuan untuk memperpanjang hidupnya, tetapi meskipun begitu, kondisinya semakin memburuk. Kemudian, Li Chaner menatap Jiu Yueyuan, adik perempuan Yuan, aku akan mengembalikan panah giok petir abadi kepadamu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Ketika saatnya tiba, aku akan meminta Tuan Sen untuk mengirimkan panah giok petir abadi kembali ke Sekte Suanyin. Kekuatan panah giok petir abadi saja tidak dapat menyelamatkan nyawa Li Chaner, tetapi hanya dapat menunda waktu hilangnya panah itu. Dari wajah kurus dan perawakan ramping pihak lain, terlihat bahwa badan Li Chaner sangat lemah, bahkan membuat orang merasa bahwa dia sudah hampir putus asa. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Jiu Yueyuan. Minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun. Kata Li Chaner dengan tenang. Dia sangat terbuka. Nada suaranya juga sangat santai. Dia tampaknya telah melihat kehidupan dan kematian. Sebaliknya, Bing Senzi di sampingnya tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Dia memegang tangan Li Chaner dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Li Chaner hanya tersenyum lembut dan dia menatap Jiu Yueyuan lagi. Adik Yuan, jangan khawatir, kami tidak akan kabur. Aku hanya ingin menghabiskan waktu terakhir bersama Shen Jun dengan damai dan tenang. Jiu Yueyuan tidak mengatakan apapun. Dia tidak khawatir Li Chaner akan kabur. Thunder Moon Divine Bow dan Thunder Jade Immortal Arrows merasakan sesuatu. Karena Jiu Yueyuan dapat menemukan tempat ini, dia juga dapat menemukan mereka berdua untuk kedua kalinya. Tuan Sen, tolong hibur kakak senior Yuan dan Tuan Muda Xiao. Saya akan masuk ke rumah untuk beristirahat sebentar. Li Chaner berkata dengan lemah. Kata-kata yang baru saja diucapkannya tampaknya telah menghabiskan seluruh tenaganya. Dia sudah lemah, dan sekarang dia tampak semakin rapuh. Aku akan menerimamu masuk terlebih dulu. Kata Bing Senzi. Kemudian, dia berkata kepada Jiu Yueyuan dan Xiao Nunu, kalian berdua tunggu di sini sebentar. Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengangguk sedikit sebagai isyarat. Adapun Jiu Yueyuan, tidak ada tanggapan sama sekali. Setelah itu, Bing Senzi mendorong kursi roda dan membawa Li Chaner ke ruang dalam. Xiao Nunu menatap Jiu Yueyuan, seolah bertanya padanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kembali. Atau sebaiknya kita ambil kembali Thunder Jade Immortal Arrow secara langsung. Xiao Nunu tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain, tetapi tidak mungkin baginya untuk merampoknya begitu saja. Jika Jiu Yueyuan punya ide itu, dia pasti sudah melakukannya sekarang. Tidak peduli apapun, dia dan Li Chaner berasal dari sekolah yang sama, jadi aku yakin dia tidak akan sekejam itu. Jadi menurut Xiao Nunu, ada kemungkinan besar dia akan kembali dengan tangan hampa hari ini. Setelah beberapa saat, Bing Senzi keluar dari ruang dalam. Dia tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran di wajahnya. Jika kalian berdua tidak terburu-buru, sebaiknya kalian beristirahat di sini. Chaner sudah lama tidak berhubungan dengan orang-orang di luar. Kalian bisa melihat bahwa dia sangat senang melihat kalian di sini hari ini. Kata Bing Senzi. Xiao Nunu menjawab, aku tidak peduli. Baiklah, aku akan menyiapkan tempat untukmu beristirahat. Kilatan cahaya melintas di mata Bing Senzi. Dia bersedia melakukan apa saja asalkan bisa membuat Li Chaner bahagia. Selagi dia berbicara, Bing Senzi berjalan di depan untuk memimpin jalan. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan mengikuti di belakang. Ketiganya berjalan keluar dari pintu lobi satu demi satu. Setelah memastikan bahwa Li Chaner tidak dapat mendengar percakapan di luar, Bing Senzi justru berhenti terlebih dahulu. Bisakah kalian berdua membantuku sedikit? Bantuan apa? Tanya Xiao Nunu. Tolong bantu aku menjaga Chaner. Oh, Xiao Nunu terkejut. Dia menatap Jiu Yueyuan dan keduanya melihat sedikit kebingungan di mata masing-masing.
Li Chaner sangat penting bagi Bing Senzi, jadi mengapa dia tiba-tiba meminta mereka untuk membantu menjaganya? Dapatkah dia memastikan untuk meninggalkan orang itu kepada dua orang asing? Mau kemana? Tanya Jiu Yue Yuan. Bing Senzi ragu sejenak, lalu menjawab, cari sesuatu. Benda apa? Sesuatu yang dapat menyelamatkan nyawa Chaner, namanya, Batu Ajaib Gaidao. Batu Ajaib Gaidao. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, mata Jiu Yue Yuan dipenuhi dengan keterkejutan yang lebih besar, sementara Xiao Nunu semakin bingung. Apa ini? Xiao Nunu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bing Senzi menjelaskan, batu iblis aneh adalah harta karun klan iblis yang disempurnakan oleh Dewa Iblis Aneh. Batu ini mengandung energi spiritual kuno yang sangat misterius. Xiao Nunu tercengang. Ketika mendengar 4 kata Dewa Iblis Aneh, pikirannya tanpa sadar teringat pada Dewa Iblis Kematian yang ditemuinya di Jalan Abadi. Selama ini, Iblis Kematian telah menjadi batu yang sulit di hati Xiao Nunu. Saya bertanya-tanya apa hubungannya dengan iblis penipu. Dewa penipu adalah salah satu penguasa kuno paling kuat di dunia iblis. Karena perubahan besar di dunia iblis, Dewa penipu mengalami kerusakan parah. Kemudian, ia ingin bangkit kembali di dunia abadi Jiushu, tetapi dikepung dan dibunuh oleh banyak orang kuat di dunia abadi Jiushu, dan akhirnya jatuh di dunia asing. Bing Senzi memberikan penjelasan singkat kepada mereka berdua. Setelah jeda, dia melanjutkan, ketika Dewa Iblis Penipu dihancurkan, batu ajaib penipu, yang dimurnikannya juga pecah menjadi 3 bagian. Salah satu batu ajaib yang pecah ada di dekat sini. Mendengar ini, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan sama-sama sangat terkejut. Jiu Yue Yuan tahu tentang Dewa Iblis Penipu. Dewa Iblis ini jatuh di tanah negeri dongeng Jiushu, tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa ada batu ajaib penipu yang rusak di medan perang Jiushu. Dia bertanya, apakah ini alasan mengapa kamu tinggal di sini begitu lama? Ya, Bing Senzi mengangguk sebagai tanda setuju. Negeri dongeng Jiushu sangat luas dan tak berujung, dan ada banyak sekali tempat yang cocok untuk menyendiri, tetapi Bing Senzi dan Li Chaner memilih medan perang Jiushu, yang sungguh membingungkan. Lagi pula, medan perang Jiushu mengumpulkan para jenius terbaik dan makhluk tertinggi di seluruh negeri dongeng Jiushu, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan ketahuan. Ternyata ini alasannya. Bing Senzi berkata dengan sungguh-sungguh, batu ajaib aneh itu tidak hanya berisi kekuatan Dewa Iblis kuno, tetapi juga banyak teknik rahasia misterius. Selama aku menemukannya, aku akan dapat menyelamatkan Chaner. Pada saat itu, aku akan dapat mengembalikan panah abadi giok petir kepadamu. Bukankah kamu pernah mencarinya sebelumnya? Tanya Xiao Nunu. Senyum getir muncul di bibir Bing Senzi, aku pernah ke sana, bagaimana mungkin aku tidak ke sana? Aku sudah ke sana berkali-kali. Xiao Nunu sedikit mengernyit, kau sudah ke sana berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil satu kali pun. Apakah kau yakin telah menemukan tempat yang tepat? Aku yakin, hanya saja tempat di mana batu setan aneh berada sangat sulit dijangkau. Aku mencoba berkali-kali dan gagal. Tetapi tidak peduli seberapa sulitnya, aku harus menemukannya. Mata Bing Senzi penuh dengan tekad. Dia kemudian berkata kepada mereka berdua, kondisi fisik Chaner semakin memburuk dari hari ke hari. Aku khawatir meninggalkannya sendirian di sini, tetapi aku bahkan lebih tidak rela melihatnya menghilang di hadapanku. Aku mohon kalian untuk membantuku merawatnya selama beberapa hari. Jika aku tidak dapat kembali, tolong bawa dia kembali ke Sekte Suanyin. Menanggapi kepercayaan Bing Senzi, Xiao Nunu berkata dengan tenang, apakah kamu tidak takut kita akan mengambil panah abadi Tingyu dan pergi? Takut? Oh, tapi aku tidak punya pilihan. Bing Senzi berkata dengan serius, sebenarnya, Chaner bahkan tidak bisa bertahan setahun, dan untuk 3 tahun, itu bahkan lebih mustahil. Dia hanya punya waktu kurang dari setengah tahun untuk hidup. Setelah setengah tahun, jiwanya yang abadi akan menghilang, dan bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Chaner menjadi semakin lemah, dan dia membutuhkan seseorang untuk menjaganya hampir setiap hari. Jadi, aku mohon kalian berdua untuk membantuku menjaganya selama beberapa hari. Jika aku berhasil mendapatkan batu iblis aneh, aku akan berterima kasih. Hati Bing Senzi telah dipenuhi dengan siksaan. Menurutnya,
Meski hanya ada secercah harapan, dia akan berusaha sekuat tenaga. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, dia hanya di sini untuk membantu. Apakah akan membantu atau tidak diputuskan oleh Jiu Yueyuan? Bing Senzi menatap Jiu Yueyuan penuh harap, kata memohon hampir tertulis di wajahnya. Setelah hening sejenak, Jiu Yueyuan membuka bibir merahnya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Di mana?" "Apa?" Bing Senzi langsung tidak mengerti. "Di mana batu ajaib Werd Dao?" Jiu Yueyuan berkata dengan tenang, "Aku akan mencarinya dan membawanya kembali." "Kau tinggallah di sini." Jawaban Jiu Yueyuan membuat Bing Senzi tercengang. Xiao Nunu di sebelahnya juga memandang orang lain dengan sedikit terkejut. "Apakah kamu serius?" tanya Xiao Nunu. Jiu Yueyuan mengangguk. Namun Bing Senzi menggelengkan kepalanya, "Biarkan aku pergi. Setidaknya aku sudah sering ke sana dan sudah terbiasa dengan lingkungan di dalamnya." Jiu Yueyuan menjawab, "Aku tidak pandai mengurus orang, dan dia adalah orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jika kamu tidak kembali dalam waktu lama, jika dia bunuh diri, aku khawatir aku tidak bisa menghentikannya." Mendengar ini, Bing Senzi menjadi ragu-ragu. Setelah merenung sejenak, Bing Senzi mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menangkupkan kedua tangannya. "Jika kalian berdua benar-benar dapat menemukan batu setan aneh untukku, maka hidup Bing Senzi akan menjadi milik kalian selama sisa hidupnya. Tidak peduli apa yang kalian inginkan dariku, aku akan melakukannya tanpa ragu-ragu dan tidak akan pernah menolak." Bing Senzi tampaknya telah melihat harapan. Dia berharap Jiu Yueyuan berhasil membawa kembali batu ajaib jalan aneh, sehingga Li Chaner dapat selamat. Jiu Yueyuan tidak banyak bicara, hanya berkata dengan ringan, "Di mana tempatnya?" "Tunggu sebentar, aku akan menggambar peta untukmu." Bing Senzi berlari kembali ke ruang dalam dengan penuh semangat. Dalam sekejap, pihak lain keluar dengan cetak biru yang baru disusun di tangannya. "Ini adalah peta rute untuk menemukan batu setan aneh. Aku menggambarnya berdasarkan ingatanku setiap kali aku masuk sebelumnya. Namun, aku belum menemukan lokasi spesifik batu setan aneh, jadi peta ini belum lengkap," kata Bing Senzi sambil menyerahkan gambarnya. Jiu Yueyuan mengambilnya dan berkata, "Aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa membawa kembali batu ajaib aneh itu, jadi jangan berharap terlalu tinggi." "Aku tahu, tapi aku tetap ingin mengucapkan terima kasih," Bing Senzi berkata dengan tulus. Setelah mengatakan itu, Bing Senzi mengeluarkan 2 jimat segitiga dan menyerahkannya. "Ini adalah jimat transmisi suara. Aku juga punya satu di sini. Jika kamu mengalami keadaan darurat, kamu dapat segera memberi tahuku." "Ya," jawab Jiu Yueyuan. Dia mengambil jimat transmisi suara itu lalu berbalik dan berjalan keluar. Xiao Nunu juga mengangguk pada Bing Senzi, lalu mengambil jimat transmisi suara lainnya dan pergi bersamanya. Sekitar 2 jam, Jiu Yueyuan dan Xiao Nunu tiba di tebing. Tebingnya tak berdasar dan ada lautan awan gelap di depan. Di bawah lautan awan, semuanya berwarna abu-abu dan tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas. "Di sinilah tempatnya," Jiu Yueyuan bergumam sambil melihat peta di tangannya. Kemudian, dia menatap Xiao Nunu, "Kau bisa kembali." "Hah?" Xiao Nunu awalnya tertegun, lalu bertanya, "Kembali kemana?" "Tidak masalah kemana kau pergi. Ini masalah antara Li Chaner dan aku. Tidak perlu merepotkanmu lagi." Jiu Yueyuan jelas tidak ingin melibatkan Xiao Nunu. Ada ketidakpastian dalam pencarian batu setan aneh kali ini. Jiu Yueyuan tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan dia hadapi. Namun, Xiao Nunu menjawab, "Jika saja senior Bing Senzi tidak mengatakan itu tadi, aku mungkin benar-benar akan berbalik dan pergi." Apapun yang kau minta dia lakukan, dia tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya." Mendengar ini, Jiu Yueyuan menatap Xiao Nunu dengan bingung. Dia adalah anggota klan iblis, apa yang bisa kau minta dia lakukan? Xiao Nunu berkata, "Tentu saja dia berguna. Misalnya, bantu aku memurnikan senjata." "Memurnikan senjata?" Jiu Yueyuan tertegun sejenak, lalu mengerti apa yang dimaksud pihak lain. "Kau ingin dia membantumu memurnikan pedang-pedang itu?" Ya, Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Sebenarnya, Xiao Nunu membutuhkan seseorang yang dapat membantunya menyempurnakan senjata. Taisang Feng Hua yang dibutuhkan untuk sutra pedang Taisang terlalu banyak.
Sejauh ini, Xiao Nunu baru menguasai 8 Taisang Feng Hua, dan ini baru level keempat. Tingkat kelima membutuhkan 16 pegangan. Tingkat keenam membutuhkan 32 pedang. Lantai 764. Belum lagi tingkat ke-8, jumlahnya langsung melonjak hingga 128. Hanya untuk menempa pedang ini, Xiao Nunu harus mengeluarkan energi yang sangat besar. Sekarang, ada seorang pemurni senjata papan atas dari klan iblis di sini. Jika Xiao Nunu dapat membantunya menemukan batu iblis aneh, Bing Senzi akan berutang budi padanya. Ketika saatnya tiba, ketika Xiao Nunu memintanya untuk membantu memurnikan senjata, itu akan sesuai dengan bidang yang dikuasai Bing Senzi. Pada saat itu, Anda akan bertanggung jawab atas penerimaan. Jiu Yue Yuan bertanya dengan enteng, apakah kamu tidak takut kalau pedang yang dia buat untukmu akan jatuh ke tangan orang lain? Tidak, kata Xiao Nunu dengan tegas. Yang tidak diketahui Jiu Yue Yuan adalah bahwa sebelum datang ke sini, Xiao Nunu juga memberikan metode menempa Taisang Feng Hua kepada Luo Yan, seorang wanita fanatik pedang dari Akademi Tiandao. Sekalipun semua orang di dunia tahu cara menempa pedang, itu tidak masalah. Karena kemuliaan tertinggi yang sesungguhnya membutuhkan roh pedang untuk mengaktifkannya. Taisang Feng Hua yang belum diaktifkan hanya dapat dianggap sebagai pedang abadi kelas 4 biasa. Hanya setelah diaktifkan ia dapat menjadi senjata yang ampuh. Lebih jauh lagi, hanya memiliki Taisang Feng Hua tanpa Taisang Sword klasik tidak dapat mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Jadi Xiao Nunu tidak khawatir sama sekali tentang hal-hal ini. Terserah kamu, kata Jiu Yue Yuan dengan tenang. Xiao Nunu bertanya, apakah kita akan turun dari sini? Menurut petunjuk di peta, kamu dapat memasuki jurang aneh dari sini. Batu ajaib aneh itu tersembunyi di suatu tempat di jurang aneh. Baiklah, mari kita turun dan melihat-lihat dulu. Jika benar-benar berbahaya, kita bisa menyerah saja. Baiklah. Seketika, mereka berdua melompat dan masing-masing berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke dasar tebing. Swiss, Swiss, tebingnya sangat dalam. Awan kelabu bersiul di telingaku. Setelah beberapa saat, awan pun berkurang. Sesaat kemudian, keduanya jatuh ke tanah. Ini adalah dasar tebing yang sangat lebar dengan jalan setapak yang mengarah ke depan dan ke belakang. Dasar tebing itu ditumbuhi rumput liar dan terdapat banyak kerangka yang tidak diketahui. Secara keseluruhan, ini adalah tempat yang terpencil. Lewat sini, Jiu Yue Yuan berjalan ke arah kiri sesuai peta. Xiao Nunu pergi bersamanya. Jalan di dasar tebing tidak mudah untuk dilalui. Jalannya berkelok-kelok, ada yang lebar, ada yang sempit. Ada ular berbisa yang melilit di dinding di kedua sisi, menyemburkan huruf-huruf berwarna merah. Jiu Yue Yuan tidak takut dan matanya menunjukkan ketenangan. Tempat ini aneh sekali, gumam Xiao Nunu, lalu bertanya pada Jiu Yue Yuan, mengapa kau ingin membantu Bing Senzi? Jiu Yue Yuan membuka bibir merahnya dan menjawab dengan enteng, Li Chaner. Seharusnya mewarisi posisi pemimpin Sekte Suanyin. Oh, Xiao Nunu sedikit terkejut, apakah Li Chaner sangat berbakat? Sangat tinggi. Sebelum aku masuk ke Sekte Suanyin, dia adalah pemilik busur Dewa Ting Yue, dan anak panah abadi Ting Yu. Jika kejadian waktu itu tidak terjadi, dia akan menjadi pemimpin Sekte Suanyin hari ini. Jadi kau memutuskan untuk membantunya sekali demi sesama murid kita. Kurasa begitu. Ekspresi Jiu Yue Yuan sedikit rumit. Dia berpikir sejenak, lalu menjawab, aku ingin mendapatkan kembali anak panah abadi Ting Yu, tetapi aku tidak ingin melihatnya mati. Sebenarnya, banyak orang di Sekte Suanyin yang menunggunya kembali. Jika dia kembali, apakah kau masih bisa menjadi pemimpin? Xiao Nunu bertanya balik. Jika aku tidak bisa menjadi bos, maka aku tidak bisa menjadi bos. Ada banyak hal yang tidak ingin aku lakukan. Setelah kata-kata ini keluar, Xiao Nunu sedikit tertegun. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di sebuah lembah yang gelap. Puncak lembah itu tertutup, hanya ada satu jalan ke depan. Dinding di kedua sisi ditutupi tanaman merambat hitam yang aneh. Seolah-olah mencium kehadiran orang luar, tanaman merambat itu tiba-tiba hidup dan mulai menggeliat. Xiao Nunu melirik mereka dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian melihatnya? Ya, ini adalah monster bermutasi yang dipengaruhi oleh batu sihir aneh, dan akan secara aktif menyerang.
kata Jiu Yue Yuan. Ada pengingat teks pada peta yang diberikan oleh Bing Sensi. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa tanaman merambat berkumpul bersama, lalu bergesekan satu sama lain, dan dengan cepat berubah menjadi benda hitam. Benda itu seperti bola air. Awalnya ia melompat ke tanah, lalu muncul wajah yang ganas dan anggota badan yang tajam. Wow! Dengan teriakan keras, segerombolan monster itu langsung menyerbu, melompat setinggi beberapa meter, dan menerkam kedua orang itu dengan taring dan cakar yang terbuka. Xiao Nunu memanggil Tai Sang Feng Hua dan mengayunkan tangannya untuk menghunus pedang. Swiss! Aliran energi pedang berwarna tinta melesat keluar dan langsung memotiong lawan menjadi beberapa bagian. Ketuk, ketuk, ketuk. Monster hitam yang hancur itu jatuh ke tanah, potiongan-potiongannya berserakan di mana-mana. Xiao Nunu berkata, sepertinya tidak memiliki kekuatan serangan. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Jawab Jiu Yue Yuan. Kemudian, sebuah kejadian aneh terjadi. Monster-monster hitam yang hancur berkumpul bersama, dan dalam sekejap mata, mereka menjadi utuh kembali. Apa yang terjadi? Badan abadi, kata Xiao Nunu sambil mengayunkan pedang lainnya. Swiss! Energi pedang tajam itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Monster itu baru saja berdiri ketika energi pedang itu mencabik-cabiknya menjadi potiongan-potiongan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kejadian tadi terulang lagi. Jaringan hitam yang rumit itu seperti kacang yang menggelinding, bergerak ke arah tengah dengan sangat aktif. Tak lama kemudian, pihak lainnya dibangkitkan. Apakah benar-benar mustahil untuk membunuhnya? Xiao Nunu sedikit mengernyit. Adegan yang lebih menyusahkan pun muncul. Tanaman merambat ajaib di tempat lain mulai terjalin dan bergabung menjadi satu monster hitam demi satu. Ayo pergi, kata Jiu Yue Yuan. Xiao Nunu telah memastikan bahwa monster-monster ini tidak takut pada pedang dan pisau, jadi Jiu Yue Yuan tidak perlu terus mencoba. Mereka berdua segera mempercepat langkah dan berlari ke depan. Begitu mereka berdua bergerak, monster-monster itu langsung mengejar mereka. Monster-monster itu tampak aneh dan beraneka ragam. Ada yang tampak seperti manusia pohon dengan anggota badan ramping, ada yang tampak seperti binatang buas pendek, dan ada yang tampak seperti orc gemuk. Mereka memanjat dinding dan melompat turun dari dinding di kedua sisi, menerkam Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan. Meskipun mereka tidak dapat dibunuh, mereka tetap harus melawan kejaran mereka. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya, terus-menerus mengayunkan cahaya pedang yang menakutkan. Semua monster yang mendekat dipotiong-potiong, tetapi dalam beberapa detik, mereka akan berkumpul kembali dan menjadi satu kesatuan baru. Mereka tidak dapat dibunuh di sini, dan tanaman merambat hitam di tempat lain masih terus berkumpul, yang menyebabkan jumlah monster hitam meningkat. Di belakang Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan, seolah-olah ada ribuan pasukan yang mengejar mereka, pemandangan itu sangat mengejutkan. Ada juga beberapa di depan. Xiao Nunu melirik dan melihat sejumlah besar monster muncul di depan. Jiu Yue Yuan berkata, urus saja bagian belakangnya, dan serahkan bagian depannya padaku. Sambil berbicara, Jiu Yue Yuan melesat dan melompat ke udara seperti rubah yang anggun. Dia melepaskan busur Dewa Bulan Petir di belakangnya dan busur itu terbuka menjadi bulan purnama di tangannya. Aku punya anak panah yang bagaikan hujan anak panah. Bang! Cahaya suci yang cemerlang meledak, disertai getaran tali busur, dan api merah melesat maju. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dari kobaran api, dan para monster yang menghalangi jalan di depan hancur dan semuanya terkoyak oleh hujan anak panah. Sebuah celah juga robek di bagian depan. Jiu Yue Yuan, Xiao Nunu segera bergegas keluar. Kedua pria itu bergerak sambil melakukan gerakan-gerakan pembunuh yang ofensif. Meskipun mereka mampu membunuh ratusan atau ribuan monster setiap kali, jumlah monster tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Di belakang mereka berdua, pasukan monster yang berkumpul itu sangat padat dan perkasa, bagaikan wabah belalang yang muncul di mana-mana. Seperti kata pepatah, segerombolan semut dapat membunuh seekor gajah. Meskipun Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan sama-sama pejuang yang kuat di Immortal King Realm, mereka tetap merasakan tekanan yang semakin besar saat menghadapi kelompok makhluk yang tak terhitung jumlahnya ini. Pada saat ini, cahaya putih perak muncul di badan Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan. Itu adalah jimat transmisi suara yang diberikan oleh Bing Sensi.
Xiao Nunu memegang pedang di tangan kanannya dan mengeluarkan jimat segitiga dengan tangan kirinya. Jiu Yueyuan berkata, mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Ya, Xiao Nunu segera mengaktifkan mantranya, dan kemudian suara Bing Senzi terdengar dari dalam, apakah kalian berdua sudah sampai di Strain Abyss? Belum. Xiao Nunu menjawab, aku dikejar oleh segerombolan makhluk hitam. Saat Xiao Nunu berbicara, dia mendesak kekuatan pedang Tai Sang Feng Hua. 4 tebasan pedang berturut-turut. Duar, duar, duar. 4 tingkat kekuatan pedang yang mengerikan menebas dengan keras, dan monster hitam besar di depan berubah menjadi bubuk. Bing Senzi menjawab, monster-monster itu tidak takut pada pedang, air, atau api. Semakin banyak kamu membunuh mereka, semakin cepat mereka tumbuh. Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku akan menahan pedangku sekarang, kata Xiao Nunu. Jiu Yueyuan mengikuti dan berkata, apakah mereka tidak punya kelemahan? Ya, kata Bing Senzi. Xiao Nunu, hati Jiu Yueyuan menjadi cerah. Bing Senzi berkata, karena monster-monster ini adalah spesies yang bermutasi dan telah terkontaminasi oleh aura, batu iblis aneh, maka sulit untuk membunuh mereka dengan senjata abadi. Lalu apa yang harus kita gunakan? Tanya Xiao Nunu. Kita perlu menggunakan senjata ajaib. Senjata ajaib. Ya, meskipun kekuatan dengan atribut yang sama tidak dapat menahan satu sama lain, yang satu dapat menekan yang lain. Mereka tidak menyerap banyak energi iblis, jadi kita hanya membutuhkan senjata ajaib tingkat 5 atau lebih untuk menyelesaikan masalah dengan mudah. Bing Senzi telah berada di sini berkali-kali, jadi dia berpengalaman. Aku mengerti. Xiao Nunu segera menyimpan Feng Hua tertinggi dan kemudian memanggil spanduk Sun Hun. Panji penghormatan jiwa dikibarkan ke depan dan gas hitam menyala keluar. Duar. Gas hitam itu menghantam monster-monster itu, dan mereka langsung terbakar oleh api neraka, dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Xiao Nunu berkata dengan heran, berhasil. Kilatan cahaya juga muncul di mata Jiu Yueyuan. Kemudian, Xiao Nunu mengaktifkan spanduk Sun Hun dengan penuh semangat. Saat pola sihir pada spanduk itu berkelebat, naga-naga hitam seperti udara keluar satu demi satu. Raung, wow, sang naga melesat maju, menari-nari ke atas dan ke bawah, menyerbu ke arah kelompok monster itu, dan menyapu satu demi satu. Ayo pergi. Xiao Nunu mengangkat spanduk penghormatan jiwa dan memimpin jalan di depan. Monster-monster itu seperti segerombolan belalang yang tidak bisa mendekat sama sekali. Jiu Yueyuan mengikuti di belakang Xiao Nunu, dan mereka berdua bergerak maju tanpa halangan apapun. Setelah sekitar setengah saat, tiba-tiba sebuah pintu batu gelap muncul di pandangan mereka. Gerbang batu itu berdiri di tengah kegelapan, dan dikelilingi oleh tanaman merambat hitam. Tanaman merambat itu tampak seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya, dan sungguh aneh hanya dengan melihatnya. Aku melihat gerbang besar. Xiao Nunu berteriak kepada Bing Senzi melalui udara menggunakan catatan transmisi suara. Yang terakhir menjawab, itu adalah pintu masuk ke jurang aneh. Itu adalah pintu masuk ke Guiyuan. Suara Bing Senzi datang dari jimat transmisi suara di tangan Xiao Nunu. Langsung masuk, tanya Xiao Nunu. Ya, Bing Senzi menjawab, setelah kamu masuk, monster-monster itu tidak akan mengejarmu lagi. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan saling memandang, dan segera mereka bergerak, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, dan bergegas ke pintu batu hitam. Swiss, Swiss. Saat cahaya putih terang itu menyala, Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan tiba-tiba merasakan sedikit ketidaknyamanan di pupil mereka. Dan detik berikutnya, keduanya tiba di dunia yang sama sekali baru. Apa yang tampak di hadapan mereka berdua adalah dunia yang redup. Langitnya gelap, bumi suram. Di bawah kaki kedua orang itu terbentang padang pasir yang tak berujung. Wuss! Di padang pasir, pasir kuning bergulung-gulung, tanpa jejak warna. Xiao Nunu, Jiu Yueyuan tampaknya menjadi satu-satunya warna cerah di dunia ini. Tempat ini, makin aneh saja, kata Xiao Nunu sambil mengerutkan kening. Meskipun ada banyak monster di tempat kami tadi, setidaknya ada kehidupan di sana. Tempat di depan kami terasa seperti daerah terlarang dan terpencil. Jika suatu tempat tidak ada kehidupan, orang-orang akan merasa semakin tidak nyaman. Apakah ini Guiyuan? Ekspresi Jiu Yueyuan sama seriusnya. Benar sekali, jawab Bing Senzi.
Apakah ada monster di sini? Tidak ada. Hah. Kata-kata Bing Senzi membuat Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan sama-sama bingung. Pihak lain melanjutkan, tidak ada apa-apa, tidak ada monster, tidak ada kehidupan. Justru karena tidak ada apa-apa, maka itu menjadi lebih menakutkan. Kamu hanya bisa terus maju. Perlahan-lahan, kamu akan menemukan bahwa kekuatan spiritual dalam badanmu akan berangsur-angsur hilang. Semakin jauh kamu melangkah, semakin cepat kekuatan spiritualmu akan hilang. Nanti, kamu hanya bisa mengandalkan tekadmu untuk bertahan. Kekuatan akan hilang. Xiao Nunu mengerutkan kening. Ya, tapi itu hanya kerugian sementara. Saat kau meninggalkan Wei Yuan, semuanya akan kembali normal. Aku mengerti. Setelah beberapa saat memahami, Xiao Nunu memiliki kesimpulan dalam benaknya. Ayo pergi. Xiao Nunu lalu menatap Jiu Yue Yuan. Yang terakhir mengangguk sedikit, lalu berjalan maju di atas pasir kuning di tanah. Pasir kuningnya sangat lembut dan halus, bagaikan gula-gula kapas. Anginnya tidak kencang, tetapi debu yang berterbangan bagaikan penari yang mempesona, menari aneh di tengah padang pasir. Kedua orang itu meninggalkan jejak kaki yang panjang, tetapi tak lama kemudian, pasir kuning akan mengubur jejak kaki itu. Jadi, tak peduli kapan, jejak kaki kedua orang itu tampaknya memiliki panjang yang tetap dan akan selalu seperti itu. Seperti yang dikatakan Bing Senzi, seiring berjalannya waktu, kekuatan spiritual dalam diri mereka berdua mulai menghilang. Sepertinya ada kekuatan gravitasi tak kasat mata di udara yang menyedot kekuatan spiritual kedua orang itu. Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan keduanya mencoba menghentikan hilangnya kekuatan spiritual, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Energi spiritual terkuras semakin cepat. Gumam Jiu Yue Yuan. Dia mengangkat tangan kirinya sedikit, dan seberkas serat optik seperti kabut spiritual menempel di ujung jari giok putihnya. Serat optik ini adalah perisai pelindung yang diaktifkannya, tetapi perisai pelindung ini tidak dapat menahan energi spiritual yang menghilang. Aku juga, kata Xiao Nunu. Meskipun Bing Senzi sebelumnya mengatakan bahwa hilangnya kekuatan spiritual hanya sementara dan tidak akan ada bahaya lain di sini, ekspresi keduanya masih dipenuhi dengan kesungguhan. Akan tetapi meski begitu, keduanya tidak berniat berhenti. Langit dan bumi suram dan berkabut. Kesunyian mendominasi segalanya. Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan bergerak maju di padang pasir, membentuk satu-satunya pemandangan. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Bing Senzi berdiri di belakang Li Chaner yang sedang duduk di kursi roda. Keduanya berdiri di tepi tembok gunung, menatap ke depan. Sudah 2 hari. Kuharap adik perempuan Yuan dan tuan muda Xiao baik-baik saja. Li Chaner sedikit mengernyit, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kemudian, dia mendongak ke arah Bing Senzi dan berkata, Tuan Sen, gunakan jimat transmisi suara untuk menanyakan situasi kedua orang itu. Namun Bing Senzi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah ke Guiyuan. Kekuatan spiritual akan menghilang dengan sangat cepat di sana. Bagi Tuan Xiao dan Nona Yuan, bahkan sedikit energi spiritual sangatlah penting. Menggunakan jimat transmisi suara akan menghabiskan banyak energi spiritual, jadi mari kita tunggu dengan sabar. Bing Senzi telah ke tempat itu berkali-kali. Dia tahu betul bagaimana situasi Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan saat ini. Tidak ada pertempuran di Guiyuan, tetapi konsumsi energi sendiri tidak akan berhenti. Begitu kekuatan spiritual mereka habis terkuras, mereka akan berada dalam bahaya, kata Li Chaner. Bing Senzi menghela napas panjang dan tidak mengatakan apapun. Tentu saja dia tahu itu sangat berbahaya, tetapi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan. Pasir kuning ada di mana-mana dan tak terbatas. Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan tidak dapat mengingat berapa banyak gurun yang telah mereka lewati, atau berapa banyak lautan pasir yang telah mereka lalui. Kecepatan Jiu Yue Yuan makin melambat. Kekuatan spiritualnya hampir hilang sepenuhnya, dan dia bahkan mengalami kesulitan berjalan. Xiao Nunu juga tampak lelah, tetapi dibandingkan dengan Jiu Yue Yuan, langkahnya relatif stabil. Karena berlatih seni badan hegemon pancer, jumlah total kekuatan spiritual dalam badan Xiao Nunu sangat besar. Meskipun Jiu Yue Yuan telah mencapai kesempurnaan alam Raja Abadi, jumlah total kekuatan spiritual yang terkandung dalam badannya sebenarnya tidak sebanyak milik Xiao Nunu. Oleh karena itu, kekuatan spiritual dalam badan Xiao Nunu belum mengering.
Ada apa denganmu? Tanpa disadari, Xiao Nunu telah melampaui Jiu Yueyuan, dan jarak di antara mereka bahkan lebih dari 10 meter. Xiao Nunu berbalik dan bertanya tentang kondisi pihak lainnya. Wajah Jiu Yueyuan sedikit pucat, tapi tetap cantik. Jika kau tidak bisa bertahan, kau bisa kembali dulu, kata Jiu Yueyuan dengan tenang. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya sedikit lucu. Sepertinya dialah yang tidak bisa bertahan. Belum saatnya bagiku untuk menyerah, jawab Xiao Nunu. Kemudian, ia terus bergerak maju. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit untuk bergerak maju. Xiao Nunu merasa kakinya seperti melangkah ke dalam rawa, dan setiap langkah maju terasa sangat sulit. Saat ini, Xiao Nunu melihat bunga ungu di depannya. Bunga itu tumbuh dengan tenang di pasir kuning, memancarkan cahaya redup dan terang. Mata Xiao Nunu berbinar, siapa bilang tidak ada kehidupan lain di sini? Sepertinya kita tidak sendirian. Namun, saat dia selesai berbicara, bunga ungu kecil itu langsung kehilangan warnanya. Warnanya cepat luntur dan kelopaknya mulai layu. Cabang-cabang dan dedaunan kecil, bagaikan konfeti yang terkena percikan api, berubah menjadi abu tertiup angin. Xiao Nunu mengerutkan kening. Adegan ini tampak seperti pukulan mental yang tak terlihat, seolah-olah melambangkan riyuntuhnya harapan. Xiao Nunu tanpa sadar berbalik dan menatap Jiu Yueyuan. Lalu, Xiao Nunu tertegun. Saya melihat Jiu Yueyuan terjatuh ke tanah di suatu titik. Dia akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Xiao Nunu menghela nafas tak berdaya, wanita yang keras kepala. Setengah tertidur dan setengah terjaga. Jiu Yueyuan merasa seperti seseorang sedang menggendongnya di punggungnya dan berjalan di padang pasir yang luas. Jiu Yueyuan tidak ingin tidur. Dia berusaha keras untuk membuka matanya. Namun, rasa lelah yang menjalar ke seluruh badannya terus menariknya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, ke dalam jurang tak berdasar. Jiu Yueyuan tanpa sadar memeluk orang yang menggendongnya di punggungnya. Tampaknya hanya dengan cara inilah dia tidak bisa ditelan oleh kegelapan. Angin bersiul di telinganya, dan kesadaran Jiu Yueyuan seolah melewati lapisan-lapisan mimpi, dan akhirnya dia melihat seberkas cahaya terang. Itulah cahaya yang dipancarkan oleh api yang menyala. Kemudian, Jiu Yueyuan membuka matanya dan apa yang dilihatnya adalah api unggun yang menyala-nyala. Pada saat itu, dia sedang terbaring di dalam gua. Di sisi lain api, wajah yang dikenalnya menjadi jelas dari yang tadinya kabur. Itu adalah Xiao Nunu. Sudah bangun. Xiao Nunu melirik Jiu Yueyuan dengan nada geli. Jiu Yueyuan bertanya tanpa sadar, di mana ini? Di mana lagi? Tentu saja Guiyuan. Guiyuan. Jiu Yueyuan mulai mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia ingat bahwa dia telah menggunakan sedikit kekuatan spiritualnya di padang pasir, dan dia kelelahan dan jatuh ke tanah. Kemudian, dia merasa ada seseorang yang menggendongnya ke depan. Kau membawaku keluar dari gurun itu, tanya Jiu Yueyuan. Apa lagi? Membiarkanmu mati di sana? Xiao Nunu bertanya balik. Jiu Yueyuan tidak bisa menahan rasa bersalahnya. Sejujurnya, dia meremehkan bahaya gurun dan tidak menyangka akan jatuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Nunu bisa mengajaknya keluar. Sudah berapa lama aku tidur? Sekitar 2 hari, jawab Xiao Nunu. Sudah berapa lama? Jiu Yueyuan bahkan lebih terkejut. Bukankah itu berarti setelah dia koma, Xiao Nunu menggendongnya di punggungnya di padang pasir selama 2 hari? Bagaimana hal itu dilakukan? Jiu Yueyuan menatap orang itu dengan tidak percaya. Kamu baru berada di tahap akhir alam Raja Abadi, tetapi kamu sudah mampu bertahan begitu lama. Xiao Nunu tidak menjawab pertanyaan ini. Dialah satu-satunya yang tahu kesulitan prosesnya. Dalam perjalanannya, Xiao Nunu sempat ingin menyerah. Namun akhirnya ia memaksakan diri untuk keluar dari tanah tandus itu. Yang dapat saya katakan adalah Jiu Yueyuan menikmati seluruh prosesnya, sementara Xiao Nunu harus menanggung semua penderitaan sendirian. Terima kasih. Jiu Yueyuan duduk dan berkata dengan lembut. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit. Sama-sama, kita impas. Impas. Yah, kau pernah menolongku sebelumnya, kali ini, aku yang membalas budimu, jadi kita tidak berutang apapun. Mendengar ini, Jiu Yueyuan langsung mengerti bahwa pihak lain sedang membicarakan tentang saat ia dikejar oleh Raja Serangga Pemakan Emas. Sejujurnya, kedua masa itu tidak dapat dibandingkan sama sekali.
Mudah bagi Jiu Yue Yuan untuk mengusir Raja Serangga Pemakan Emas, tetapi sangat sulit dan berbahaya bagi Xiao Nunu untuk menyeberangi Gurun Wert Abyss. Terlebih lagi, dengan kekuatan Xiao Nunu, bahkan jika Jiu Yue Yuan tidak mengambil tindakan saat itu, kemungkinan besar dia akan mampu lolos tanpa cedera. Kau bisa menghadapi Raja Serangga Pemakan Emas sendirian. Aku berutang budi padamu kali ini. Aku akan membalas budimu. Jiu Yue Yuan berkata dengan serius. Xiao Nunu masih menggelengkan kepalanya, kau benar-benar tidak perlu membayarnya kembali. Kalau tidak, Saint Taiyu itu akan datang untuk menggangguku lagi. Jiu Yue Yuan tertegun, dan tanpa sadar bertanya, apakah Ji Guanlan menyebabkan masalah padamu? Kapan itu terjadi? Xiao Nunu berkata dengan santai, kembalilah dari medan perang alam iblis. Dia mungkin salah paham. Jiu Yue Yuan juga mengingat apa yang terjadi di medan perang alam iblis. Saat itu, dia dan Xiao Nunu bekerja sama untuk membunuh Tuan Yugu. Jiu Yue Yuan dalam kondisi yang sangat lemah, jadi dia berjalan dengan bantuan lengan Xiao Nunu. Kemudian, dia terlihat oleh orang lain, yang menyebabkan diskusi. Katakan sejujurnya, apa hubunganmu dengan putra suci Taiyu? Hanya karena aku membiarkannya membantu, dia sudah merasa kesal sejak saat itu. Xiao Nunu bertanya dengan santai. Jiu Yue Yuan terdiam. Xiao Nunu mengalihkan pandangannya ke api di depannya, jika kau tidak ingin membicarakannya, tidak perlu. Sebenarnya, Xiao Nunu tidak terlalu ingin tahu tentang hubungan antara Jiu Yue Yuan dan Ji Guanlan. Dia hanya bertanya dengan santai. Jiu Yue Yuan mengerutkan bibir merahnya, riak muncul di matanya yang indah, dia berkata, kedua keluarga kita adalah teman lama, Ji Guanlan dan aku sudah saling kenal sejak kami masih sangat muda. Oh, kalian benar-benar kekasih masa kecil, kata Xiao Nunu. Hampir saja, kurasa. Jiu Yue Yuan tertawa datar dan menggelengkan kepalanya, aku memperlakukannya seperti saudaraku, tetapi dia tidak menginginkan itu. Meskipun aku memiliki hubungan keluarga dengan orang lain, Ji Guanlan tetap menolak untuk menyerah. Pada akhirnya, hubunganku dengannya perlahan-lahan merenggang. Xiao Nunu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Ketidakberdayaan muncul di mata Jiu Yue Yuan, dan dia berbisik, dia kesakitan karena dia selalu menyukaiku, tetapi aku menyesali persahabatan kita di masa lalu. Kegigihannya memaksaku untuk menjauhinya. Dia kesakitan, karena dia selalu menyukaiku. Aku menyesali persahabatan kita di masa lalu. Suara layang-layang September sangat ringan, bagaikan daun yang tertiup angin lalu jatuh ke air dan menimbulkan riak-riak. Xiao Nunu dapat merasakan ketidakberdayaan pihak lainnya. Sejujurnya, itu benar-benar tidak berdaya. Di balik perilaku paranoid Ji Guanlan sebenarnya ada rasa sakit karena tidak bisa mendapatkan cinta yang diinginkannya. Kau benar-benar tidak pernah menyukainya sama sekali? Tanya Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya pelan, matanya tenang dan yakin. Xiao Nunu melanjutkan, tampaknya putra suci Taiyu benar-benar menyedihkan, tetapi menurutku dia telah menemukan orang yang salah. Dia seharusnya tidak datang kepadaku, tetapi kepada putra Kaisar Abadi Seribu Wajah, Hao Qianjue. Ketika nama Hao Qianjue disebutkan, mata Jiu Yue Yuan tampak semakin redup. Xiao Nunu tidak menyadari perubahan ekspresi Jiu Yue Yuan. Dia berkata dengan enteng, apakah dia tidak mampu mengalahkan Hao Qianjue? Dia hanya mengganggu orang lemah sepertiku. Jiu Yue Yuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia berkata, tidak peduli bagaimana kau melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang lemah. Itu hanya metafora. Aku hanya ingin mengatakan bahwa dia telah menemukan orang yang salah. Orang yang bertunangan denganmu bukanlah aku. Apa hubungannya ini denganku? Keluarganya tidak akan mengizinkannya menemukan Hao Qianjue, dan Istana Suci Xuanyuan tidak akan mengizinkannya menyinggung Kaisar Abadi Seribu Wajah. Kata Jiu Yue Yuan, kalau begitu dia akan kawin lari denganmu. Apakah menurutmu dia tidak mencarimu sebelumnya? Oh, ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan menjawab, dia datang kepadaku berkali-kali dan berkata ingin membawaku pergi, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa alasan aku tidak menerimanya bukanlah karena pertunangan, tetapi karena dia tidak ada di hatiku. Xiao Nunu tidak bertanya lagi. Sekarang tampaknya Ji Guanlan tidak hanya terobsesi. Jangan bicarakan ini lagi. Jiu Yue Yuan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Dia lalu bertanya, ngomong-ngomong, di mana kita sekarang?
Xiao Nunu tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tetapi berdiri dan berjalan ke sisi gua. Xiao Nunu mendatangi dinding batu dan mendorongnya keluar dengan kedua tangannya. Duar. Dengan suara keras, dinding batu di depan Xiao Nunu langsung riyuntuh, dan batu-batu dari segala ukuran langsung jatuh. Kemudian, angin dingin yang menusuk tulang menyerbu masuk, bercampur dengan salju dan angin, dan api unggun di gua itu langsung padam. Kita masih di Guiyuan, tetapi di luar bukan gurun, tetapi dunia es dan salju. Angin dingin yang bertiup ke dalam gua memadamkan api, dan Jiu Yueyuan tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan badannya. Gurun berubah menjadi dunia es dan salju, dan melalui pintu masuk gua, orang bisa melihat sudut badai salju di luar. Jiu Yueyuan mengerutkan kening, dia perlahan berdiri dan berjalan ke sisi Xiao Nunu. Di luar gua, saljunya putih dan angin dingin menderu, tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Apakah kamu sudah menghubungi Bing Sensi? Tanya Jiu Yueyuan. Ya, tapi gagal. Jawab Xiao Nunu. Gagal. Dia bingung. Xiao Nunu mengeluarkan catatan transmisi suara yang diberikan kepadanya oleh Bing Sensi, hanya untuk menemukan bahwa catatan itu redup dan tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual. Jiu Yueyuan sedikit terkejut, catatan transmisi suara tidak efektif. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Coba aku lihat milikku. Jiu Yueyuan juga mengeluarkan jimat transmisi suaranya, tetapi situasinya sama dengan milik Xiao Nunu. Jimat transmisi suara itu tidak memiliki fluktuasi energi spiritual. Setelah memastikan bahwa catatan transmisi suara tidak dapat digunakan, Jiu Yueyuan mengeluarkan peta yang digambar oleh Bing Sensi. Namun ujung peta itu hanya gurun pasir, dan tidak ada catatan mengenai daratan es dan salju ini. Bing Sensi sebelumnya mengatakan bahwa peta itu tidak lengkap dan tempat-tempat yang dikunjunginya sangat terbatas. Tidak ada deskripsi tempat ini di peta. Kata Jiu Yueyuan sambil meremas kertas di tangannya menjadi bola. Xiao Nunu mengangguk pelan, lalu berkata, tidak perlu terlalu serius. Faktanya, situasinya lebih baik dari sebelumnya, karena kekuatan spiritual di badan kita tidak lagi hilang. Benarkah? Mata indah Jiu Yueyuan bersinar dengan cahaya lembut, dan dia segera memeriksa kondisinya sendiri. Benar saja, kekuatan spiritual di badannya tidak hanya tidak hilang, tetapi juga sedikit pulih. Meski hanya sedikit, setidaknya tidak bertambah parah seperti di padang pasir. Kalau begitu, kita bisa menunggu sampai kondisi kita sedikit pulih sebelum melanjutkan perjalanan. Kata Jiu Yueyuan. Xiao Nunu menjawab, energi spiritual pulih sangat lambat. Jika kita ingin menunggu hingga pulih sepenuhnya, aku tidak tahu berapa lama kita harus menunggu. Mari kita tunggu 1 hari lagi dan lihat bagaimana situasinya. Baiklah. Di sisi lain, di sebuah paviliun dekat tebing, Bing Sensi memegang jimat transmisi suara di tangannya, alisnya berkerut, dan ekspresinya serius. Belum ada tanggapan. Pada saat ini, Li Chaner keluar dari rumah dengan kursi roda. Bing Sensi berbalik dan mengangguk pelan, jimat transmisi suara tidak efektif. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Ada banyak alasan. Skenario terburuk adalah mereka berdua sedang dalam krisis. Bagaimana dengan skenario terbaik? Skenario terbaik adalah mereka berdua semakin dekat dengan batu ajaib aneh, dan jimat transmisi suara kehilangan efeknya karena kekuatan batu ajaib itu. Kalau begitu, mari kita asumsikan skenario terbaik. Li Chaner berbicara pelan, menenangkan kecemasan pihak lain. Bing Sensi tersenyum lalu menghela napas dalam-dalam. Ya, Tuan Muda Xiao dan Nona Yuan jelas diberkati oleh surga. Mereka pasti akan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Bing Sensi menaruh semua harapannya pada Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan, tetapi karena ini, dia, yang selalu tenang dan kalem, menjadi sedikit gelisah akhir-akhir ini. Sebagai perbandingan, Li Chaner jauh lebih tenang. Dia sangat berpikiran terbuka. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan tentu akan senang jika mereka berhasil membawa kembali batu ajaib aneh. Tetapi jika mereka gagal, Li Chaner juga bisa menerimanya dengan tenang. Dalam sekejap mata, beberapa hari lagi berlalu. Di jurang aneh tempat es dan salju menderu, dua sosok berjalan di atas es, berjuang maju melawan angin dan salju. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan sama-sama mengenakan jubah tebal. Karena kemampuan mereka belum pulih, mereka hanya bisa menahan arus dingin seperti orang biasa. Terlalu sulit. Lebih baik bertarung dengan gembira.
kata Xiao Nunu dengan santai. Dia memegang tongkat kayu di tangannya dan menggunakannya untuk menopang tanah saat dia berjalan. Hal yang sama berlaku untuk September Kite. Mendengarkan keluhan Xiao Nunu, dia tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu menyesali ini? Sedikit, jawab Xiao Nunu. Meskipun tidak ada serangan monster dari gurun ke tanah es ini, kesulitan untuk bepergian dari gurun ke tanah es ini sama besarnya dengan mendaki ke surga. Kekuatan spiritual kecil yang telah dipulihkan Xiao Nunu dengan susah payah hampir habis untuk menahan gelombang dingin. Hah! Xiao Nunu menghembuskan napas panjang yang panas, lalu menghilang tertiup angin seperti kabut putih. Beristirahatlah, tanya Jiu Yue Yuan. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, semakin lama kita berhenti, semakin dingin suhunya. Jika kita bergerak, suhu bisa menjadi lebih hangat. Di es dan salju, suhu terus menurun. Begitu kita berhenti, kemungkinan besar kita tidak akan pernah pulih. Pada saat ini, Jiu Yue Yuan benar-benar mengangkat tangan kirinya dan menggerakkan pergelangan tangannya ke arah Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu bingung. Tolong aku. Xiao Nunu tertegun. Mengapa kalimat ini tampak familiar? Melihat Xiao Nunu berdiri di sana dengan linglung, Jiu Yue Yuan melanjutkan, jika kamu keberatan, lupakan saja. Kalimat ini masih terasa familiar. Xiao Nunu tiba-tiba teringat bahwa kedua kalimat ini adalah apa yang pernah dia katakan kepada Jiu Yue Yuan sebelumnya. Setelah mereka berdua bekerja sama untuk membunuh penguasa Tulang Giok, Jiu Yue Yuan kesulitan bergerak karena kelelahan. Xiao Nunu lalu membiarkan orang lain menopang lengannya. Justru karena tindakan itulah, Santo Teiyu Jiguanlan memusuhi Xiao Nunu. Saya tidak menyangka situasinya akan berubah dan ternyata hari ini kebalikannya. Ya, aku agak keberatan, jawab Xiao Nunu. Aku takut putra suci Teiyu akan datang dan menebasku dengan pisau. Apa hubungannya dengan dia? Bukankah ada juga Hao Qianjue? Mendengar ini, Jiu Yue Yuan menoleh ke samping, dengan sedikit rasa dingin di wajah cantiknya, itu bahkan tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah mengatakan itu, Jiu Yue Yuan menarik tangannya kembali. Hei, apakah kamu tidak ingin membantuku lagi? Tanya Xiao Nunu. Baiklah, aku tidak akan membantumu lagi. Jiu Yue Yuan melangkah maju dengan kepala tertunduk, tanpa menunggu Xiao Nunu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa wanita ini cukup sombong. Kekuatan spiritual dalam badan Jiu Yue Yuan pulih lebih cepat daripada Xiao Nunu. Alasannya sangat sederhana. Karena dia telah mencapai alam raja abadi yang sempurna, jiwa abadinya jauh lebih kuat daripada Xiao Nunu, jadi kondisinya pulih lebih cepat secara alami. Keunggulan Xiao Nunu terletak pada kenyataan bahwa jumlah total kekuatan spiritual yang dimilikinya lebih besar daripada Jiu Yue Yuan. Dalam hal kekuatan, Xiao Nunu juga dapat menandingi lawan yang lebih kuat darinya. Namun selama beberapa hari di padang pasir, Xiao Nunu menggendong Jiu Yue Yuan keluar dari daerah itu, yang mengakibatkan kekuatan spiritualnya sendiri terkuras habis, jadi saat ini kondisi Jiu Yue Yuan lebih baik daripada Xiao Nunu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Xiao Nunu memanggil Jiu Yue Yuan. Apa? Jiu Yue Yuan mengira Xiao Nunu menyesalinya. Namun kemudian, Xiao Nunu berkata, lihat ke sana. Di sana, Jiu Yue Yuan merasa bingung. Dia berbalik dan menatap Xiao Nunu dengan bingung, hanya untuk melihat bahwa dia sedang menatap langit di depannya. Jiu Yue Yuan mengikuti tatapan Xiao Nunu. Detik berikutnya, dia tertegun. Di depan berdiri gunung terjal di tengah salju dan angin. Di luar gunung, ada jalan yang berputar ke atas. Jalan itu mengarah ke puncak gunung. Dan di puncak gunung, ada sebuah bangunan dengan bentuk yang aneh. Arsitekturnya cenderung bergaya setan, seperti benteng setan, memancarkan suasana misterius dan gelap dari awal hingga akhir. Sepertinya kita akan segera menemukan batu ajaib jalan aneh. Gumam Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak tahu apakah dia ada di dalam. Setelah itu, Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan terus bergerak maju dalam angin dingin yang menggigit. Setelah sekitar setengah jam, keduanya tiba di kaki gunung. Gunung-gunung di hadapan kita megah dan spektakuler, dan salju yang menutupinya tampak seperti naga yang ganas. Dalam keadaan normal, hanya dibutuhkan sekejap mata untuk sampai dari kaki gunung ke puncak. Tapi sekarang, jangankan terbang, aku bahkan tak bisa berlari, aku hanya bisa berjalan.
Jika aku tahu lebih awal, aku akan beristirahat selama beberapa hari lagi. Jiu Yueyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia melihat jalan pegunungan seperti naga di depannya. Xiao Nunu tertawa datar dan berkata, jika kita beristirahat 1 hari lagi, Bing Senzi mungkin akan sangat khawatir. Jiu Yueyuan menghela napas pelan. Itu terutama karena energi spiritual pulih terlalu lambat di jurang aneh ini. Selain itu, mereka berdua tidak tahu di mana batu ajaib aneh itu berada, jadi mereka tidak punya pilihan perencanaan yang lebih baik. Ayo pergi. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi. Mereka sudah sampai di sini dan tidak mungkin untuk mundur. Mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Kemudian, keduanya memulai perjalanan pendakian gunung yang sulit. Cuacanya sangat dingin dan jalanannya licin. Keduanya berjalan sangat lambat. Apalagi jalan di pegunungan itu terjal dan banyak tebingnya, sehingga mereka berdua sangat berhati-hati dalam perjalanan. Dalam keadaan normal, mereka hanya butuh sekejap mata untuk mencapai tempat itu, tetapi Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan membutuhkan waktu seharian untuk berjalan kaki ke sana. Keesokan harinya, ketika keduanya berdiri di puncak gunung, mereka hampir kelelahan. Bangunan setan itu berada tepat di depan kita. Itu adalah istana setinggi sekitar 100 meter. Di luar istana, ada patung-patung batu monster yang ganas. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan saling berpandangan, saling memahami, lalu melangkah maju. Sambil menaiki tangga panjang, mereka tiba di pintu masuk istana. Walaupun langit dan bumi membeku dan salju turun sejauh ribuan mil, secara mengejutkan, istana tidak tertutup es, bahkan tidak ada salju di atapnya. Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk menekan pintu istana dan mendorong keras ke dalam. Berderit. Pintu perlahan terbuka sedikit. Bau yang telah lama dicuri datang ke arahku. Mata Xiao Nunu berbinar, dan dia menatap Jiu Yueyuan sambil tersenyum gembira. Terbuka. Xiao Nunu mengira akan butuh banyak tenaga, tapi dia tidak menyangka pintunya bisa dibuka dengan mudah. Selagi dia berbicara, Jiu Yueyuan juga melangkah maju untuk membantu. Mereka berdua mendorong pintu itu sekuat tenaga hingga meninggalkan celah sekitar 2 meter. Tunggu aku di sini, kata Jiu Yueyuan kepada Xiao Nunu, kita belum tahu bagaimana keadaan di dalam. Jika ada bahaya di dalam, orang-orang di luar dapat merespons kapan saja. Xiao Nunu sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Jiu Yueyuan. Namun, dia tidak mengikuti saran pihak lainnya. Ayo masuk bersama. Dengan kondisiku saat ini, aku tidak bisa membantumu. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu adalah orang pertama yang melangkah masuk ke aula. Jiu Yueyuan tidak berkata apa-apa lagi dan masuk. Saat mereka berdua melangkahkan kaki masuk ke dalam istana, mereka merasakan hawa dingin tertinggal di luar. Meskipun di dalam istana dingin, cuaca di luar jauh lebih hangat. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan segera merasakan badan mereka yang beku mulai menghangat. Tangan dan kaki mereka yang mahtai rasa juga menjadi hangat, dan bahkan kekuatan spiritual mereka yang menyusut pun pulih dengan lebih cepat. Hah! Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, dan tanpa sadar dia menatap Jiu Yueyuan, apakah kekuatan spiritualmu pulih? Aku juga, Jiu Yueyuan mengangguk. Oke, Xiao Nunu sangat bersemangat. Kapanpun waktunya, kekuatan selalu berupa keyakinan. Selama kekuatan pulih, tidak peduli krisis apapun yang Anda hadapi, Anda tidak akan panik. Keduanya terus maju. Cahaya di dalam istana redup, dan anak tangga setelah pintu masuk memanjang ke bawah dengan kemiringan sekitar setengah meter. Di kedua sisi aula, terdapat 2 baris pilar batu. Setiap pilar batu terhubung ke atas, yang terlihat sangat megah. Apakah kamu merasakan kehadiran orang lain? Tanya Xiao Nunu. Jiu Yueyuan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Sebagai seorang pemanah yang ahli dalam serangan jarak jauh, persepsi Jiu Yueyuan sangat tajam. Di istana sebesar itu, tidak ada jejak orang ketiga. Tak lama kemudian, keduanya tiba di bagian terdalam istana. Detik berikutnya, fluktuasi kekuatan spiritual misterius ditangkap oleh keduanya. Itu, jantung Xiao Nunu menegang, dan tatapannya tiba-tiba berhenti pada sebuah panggung batu. Platform batu itu tingginya sekitar 1 meter dan panjang dan lebarnya sekitar setengah meter. Bentuknya persegi dan berdiri di sana. Dan, di atas panggung batu itu, ada sebuah batu yang membawa aura buruk. Batu itu berbentuk berlian, dengan ujung lancip dan bagian tengah lebar dan tebal.
Ia diletakkan dengan tenang di atas panggung batu, memancarkan cahaya merah yang kabur. Itu batu ajaib. Jiu Yueyuan sekilas bisa tahu bahwa itulah yang sedang dicari mereka berdua. Selain senjata ajaib yang disempurnakan oleh Dewa Iblis Penipu, dia belum pernah melihat senjata ajaib dari klan iblis yang dapat memancarkan aura iblis yang begitu aneh. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Dia juga samar-samar bisa merasakan kekuatan misterius yang terkandung dalam batu ajaib itu. Selama kita bisa menyingkirkannya, misi kita akan tercapai, kata Jiu Yueyuan. Ya, secercah harapan melintas di mata Xiao Nunu. Semua kerja keras selama ini akhirnya membuahkan hasil. Keduanya berhasil menemukan batu ajaib aneh di jurang aneh. Segera, Jiu Yueyuan dan Xiao Nunu berjalan ke tengah istana. Keduanya berdiri di kedua sisi panggung batu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Batu ajaib aneh itu sangat tenang. Fluktuasi daya yang dilepaskan juga sangat halus. Jiu Yueyuan dan Xiao Nunu saling berpandangan lagi, lalu mengangguk satu sama lain, lalu Jiu Yueyuan mengulurkan tangan ke batu ajaib merah berbentuk berlian. Bas! Saat jari-jari Jiu Yueyuan menyentuh batu ajaib itu, kekuatan spiritual aneh menyebar di udara. Jiu Yueyuan mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak merasakan sinyal bahaya apapun. Kemudian, dia menjadi sedikit lebih berani, mengambil batu ajaib aneh itu dengan kedua tangan, dan perlahan mengambilnya. Berhasil. Jiu Yueyuan menunjukkan senyum cerah dan menawan. Xiao Nunu juga sangat gembira, ayo pergi. Ya, namun, tepat ketika Jiu Yueyuan hendak menyimpan batu ajaib aneh, cahaya merah misterius tiba-tiba bersinar di batu ajaib itu. Bas! Satu demi satu rune berwarna darah tiba-tiba menyala, seolah-olah ternoda darah. Apa ini? Wajah cantik Jiu Yueyuan berubah, dan cahaya merah gelap bersinar dari sela-sela jarinya. Tiba-tiba, angin dingin bertiup, dan kabut jahat bergulung-gulung. Ada apa? Xiao Nunu bertanya cepat. Jiu Yueyuan berkata dengan sedikit gelisah, tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak. Xiao Nunu mengerutkan kening, dan berkata tanpa sadar, aku akan membantumu. Setelah itu, Xiao Nunu mengulurkan tangannya dan meraih ujung lain dari batu ajaib aneh itu. Detik berikutnya, cahaya ajaib berwarna darah yang lebih bergelombang meletus, dan batu ajaib aneh itu segera meledak dengan kecemerlangan yang kuat. Wajah Xiao Nunu berubah. Dalam sekejap, udara berwarna darah berputar di luar mereka berdua, dan kemudian, seolah-olah tersedot ke dalam pusaran air, Xiao Nunu benar-benar melihat pemandangan api penyucian Sura yang berdarah, jalan yang penuh dengan mahyiyat yang ditumpuk, sungai yang penuh dengan darah, dan di atas gunung mahyiyat, badai berwarna darah yang tak berujung berkumpul menjadi bayangan iblis yang tak tertandingi. Bayangan iblis itu memiliki rambut yang berterbangan dan wajah yang mengerikan, terutama sepasang pupil, yang sehitam tinta, seperti jurang yang menelan segalanya. Bersambung.